Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Kita masih menanti jalannya pendaftaran Capres-Cawapres untuk pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD di sesi kedua ini. Tadi pagi kita sudah melihat bagaimana pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendaftarkan diri ke KPU RI, dan sekarang giliran Ganjar Mahfud MD yang akan mendaftarkan diri, menunggu juga kondisi di KPU bergantian dengan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Saya juga di sini, saat ini saya Alfa Tauhid akan memandu jalannya Breaking News pada siang hari ini. Kami juga sudah masih ditemani oleh narasumber, ada Mbak Monika Komalasari selaku pakar mikro ekspresi. Tadi kita sudah membahas beberapa gestur-gestur yang ditampilkan oleh para capres dan juga cawapres ini. Nah, kalau dari catatan Anda, apakah ada lagi gestur-gestur menarik yang mungkin bisa jadi catatan kita semua nih, Mbak Monika? Tadi kita sudah lihat bagaimana ada cium tangan tadi ya, kalau tidak salah ya, antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh. Apakah kemudian ada gestur-gestur lain yang menarik perhatian dari Mbak Monika? Ya, jadi kalau kita amati biasanya Caimin ya, ini kalau berjalan, beliau ini emang jalannya cepat nih, jadi duluan dan kemudian menyadari, berhenti, terus kemudian menunggu gitu ya. Nah ini juga tadi gitu, ini juga sempat kita bahas tadi ketika keluar dari KPU, terus kemudian beliau di depan bersama dengan Surya Paloh. Ini ya merupakan satu baseline bahwa Caimin ini ya gerak cepat, kalau berjalan semuanya lebih dulu begitu. Nah kemudian hal yang menarik lagi tadi, kecuali mengenai cium tangan gitu ya, saya mengamati bahwa ini mereka memiliki diksi yang sungguh tepat sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari mikro ekspresinya adalah menampakkan hari ini tanpa beban, terus kemudian juga menampakkan ekspresi yang lebih natural, lebih genuine apa yang dirasakan. Bahkan Pak Anies sempat mengeluarkan air mata, ya. Nah, mengeluarkan air mata itu punya banyak arti, artinya bisa merupakan satu kesedihan atau merupakan suatu perasaan lega ya, suatu kebahagiaan, dan ini wajar karena ini adalah momen Pak Anies Baswedan akhirnya dari segala drama sebelumnya bisa maju di sini ya, bisa mendaftarkan secara sah. Baik. Gitu. Baik, menarik itu tadi catatan dari Mbak Monika, ada sepertinya tanpa beban begitu. Nah, kita juga tidak berdua saja dengan Mbak Monika, ada Prof. Siti Zuhro yang sudah bergabung bersama kami di studio untuk mengomentari juga jalannya pendaftaran ini. Mbak Wiwi, kalau kita lihat tadi disebutkan sepertinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini pasangan yang justru terlihat tanpa beban. Ini menarik karena di berbagai lembaga survei justru mereka ditempatkan di posisi paling bawah terus. Tapi kok malah justru kelihatannya lebih tanpa beban dibandingkan yang lain? Iya, karena memang sejarah munculnya paslon ini beda ya. Lebih memiliki hak otonom gitu ya. Ada keleluasaan gitu ya. Dari tentunya cara memilih dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka relatif bisa mengekspresikan kehendaknya, idenya, gagasannya, dan komunikasi itu relatif juga asik gitu kan. Nah, mungkin dalam hal ini kita melihat sosoknya Mas Anies satu contoh, memang lebih kayak intelektual gitu ya, agak tidak terlalu bisa menimbulkan sense of humor gitu ya, lucu gitu. Tapi yang namanya Gus Imin itu luar biasa lucunya. Jadi hampir tidak ada yang sesi formal gitu ya. Nah itu yang membuat cair, keduanya itu cair. Tidak orang yang agak serius ketemu serius kan susah ya. Nah ini agak serius ketemu yang agak lucu-lucu kan gitu. Nah itu yang membuat mungkin hubungan antar keduanya itu cair, dan tentu PKB ini dihuni oleh orang-orang muda yang kita melihat egalitarianismenya itu juga tinggi gitu ya. Ya itu yang mungkin mendapatkan gayung bersambut ya, suasananya seperti itu. Kalau kita melihat secara
komunikasi ya, secara hubungan antar manusia dan sebagainya itu menurut saya memang agak cair gitu ya. Dan apalagi setelah berkali-kali ke daerah-daerah gitu ya, mendapat sambutan yang sangat positif itu tentu menimbulkan semangat antusiasme dari paslon ini semakin menjadi-jadi gitu ya, happy gitu kan. Ke Sulawesi Selatan di welcoming, ke Jawa Timur, ke Malang juga di welcoming. Animonya gitu tinggi begitu ya? Iya, itu yang membuat mereka happy mungkin ya. Nah, ini juga bisa kita lihat pada saat datang ke KPU pada pagi hari tadi,